Sudah nyala semua, Pak? Oke, sudah. Oke. Ini kan yang dari sini nanti pertama ya. Dari itu pertama lah, boleh Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di malam hari ini kita bertemu lagi di acara podcast siapa? Baru pertama. Oh, baru pertama. Baru pertama. Coba ya. Baru pertama. MV Pak Cerita. Suasana outdoor ya. Ya, susun outdoor di Banjaran Konten dan MG Prek. Kilo 4 ya, kilo 4. Kilo 4 ya. Apa namanya? AK47. AK47 Cafe AK47 yang tepatnya dari lokasi outlet bisa share bersama kami dari AM Pro itu saya Tasrik dan Saya Yogi. Jadi alhamdulillah kami bisa mengundang dari salah satu mitra outlet kita yang luar biasa ya Pak Tasrik. Luar biasa alhamdulillah. buat Indosat lagi Pak. Selamat datang Pak Ajis Ya. Farzisel. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi ini acara perdana kami. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Walaupun ada sedikit setting-setting maklum di awal gitu ya. Nah, kita coba pengen bercerita sama Pak Ajis. Pak, Pak Jincel gitu ya Pak. Iya. Ini Pak kalau boleh tahu Pak, pertama itu Bapak kenapa memilih seluler untuk jadi bisnis Bapak? Kan kita tahu ya Pak Jin ini itu sibuk dengan aktivitas bupati. Iya. Tapi alhamdulillah Kalau ini panggilan sayang ke beliau ini Bapak Bupati. Bapak gubernur. Bapak Bupati. Jadi dengan kesibukan Pak Ajis ya, kesibukan Pak Ajis ternyata bisa juga gitu ngejalanin bisnis konter juga gitu. Mungkin Pak bisa dikasih tahu Pak visi-visinya Pak gitu Pak. Awalnya dari pertama Bapak Awal merintis. awal merintis lah ya. Gimana Pak? Usaha saya awalnya itu warnet. Nah, setelah berjalan dengan waktu, warnet ini makin kurang ya, sepi. Kurang peminat. Saya coba untuk warnetnya diisi lagi untuk jualan pulsa dengan voucher. Ya, Jadi sebenarnya bukan pulsa awalnya Pak. Jadi emang warnet. warnet ya. Ya. Warnet Tempat bermainnya anak-anak gitu ya. Warung internet, Ya, warnet. Oh, Yang biasa Facebookan gitu ya Pak anak-anak. Iya. Facebookan. zaman saya tuh Pak. Zaman saya tuh. Iya, saya juga Main warnet. kayak Bastian Junior itu sebenarnya sama-sama Pak, kita satu sekolah Pak. Ini bedanya waktu itu saya gurunya Pak. Terus jadi bisnis warnet gitu Pak, bisnis warnet. Terus tiba-tiba banting setir atau nambah atau gimana? Ya, nambah usaha maksudnya, nambah usaha jualan pulsa di mukanya, terus di belakangnya dan di belakangnya. Nah, warnet jadi saya putuskan itu tidak diadakan warnet, diganti dengan Oh, berarti ngisi daripada nanti tenggelam gitu ya Pak ya? tenggelam Bisnis lah sekalian. itu, Ya, pulsa itu muncul gitu ya? muncul. Tapi kenapa harus bisnis pulsa Pak? Barangkali kan maksudnya nanti teman-teman pada pengen asik juga kayaknya bisnis pulsa gitu ya? Ya, kemarin itu kan warnet itu masih dengan handphone. Nah, Nah, handphone itu kan butuh data. handphone ya, Iya. betul. Orang Internet main soalnya. game ya, orang main Biar game itu kan update. butuh Mhm. data. Karena saya lihat warnanya tinggi, orang sudah balik ke handphone, maka saya ganti warnanya sebagai jual pulsa. Nah, jadi orang yang anak-anak muda kemarin yang main game yang sudah beralih ke HP,
langganan ke saya. Dia dari warnet, internetnya, komputernya sudah tidak ada, sudah pindah ke handphone. Tapi handphone kan butuh bisa data internet. Nah, disitulah peluang saya untuk jadi Oh jadi pulsa. itu pelanggan yang dari warnet itu jadi beralih bukan pelanggan baru. Pelanggan baru Iya, tetap ada, ada. cuman yang existing main warnet Iya. pindah ke handphone, beli pulsa di bapak juga. Iya. Oh, berarti awal mula memang bisnis warnet ya Pak ya? Gara-gara memang sudah beralih zaman ya, lebih ke mobile, Canggih, mobile. canggih, pun jadi beralih ke Oh jadi asal usulnya tuh karena mau memanfaatkan pelanggan Luas. existing gitu kan, supaya wah dia udah pakai ini nih, ya udah deh gue jualan ini aja gitu ya pak ya. Warnet itu waktu itu untungnya sampai berapa? Maksudnya gini pak, maksudnya sebenarnya warnet itu berapa sih pak yang datang pak ke konten bapak? Kalau berapa orang itu? 20 sehari. 30? Ya 30. Oh, jadi ada 30 visitor Iya. tuh sehari. Dia visi saya itu cuma 8 visi, tapi per jam. Ada 8 yang visi. cuma main 1 jam, ada yang main cuma setengah jam. Oh ada yang Jadi gantian begitu. ada yang sejam, ada yang setengah jam. jadi 8 PC, jadi 8 PC memang tersedia untuk bisnis warnet kemarin ya. 8 visi. Itu dari awal memang 8 visi pak ya? Tapi 8 Tadinya dari 6 Jadi bertambah. itu tahun berapa waktu warnet itu pak? Kan warnet itu udah lama banget ya. Ya, Itu waktu tapi saya upgrade untuk warnet game itu barusan. Dia dari 2017 sampai kemarin kan warnet paling banyak cuma Facebookan. Facebookan Dengan bertambahnya canggihan teknologi sudah mulai ada game, game. Nah, itu di upgrade ke game. game-game. Lu bisa lu main game? saya biasa main konten, Point Blank, Counter Strike ya. Iya. Lu main Tetris aja error. Pakai main itu udah lo kerja aja deh lu. Jadi mau jadi dari warnet terus ke pulsa. Dari pulsa itu kan nih pak dari warnet nih pak, terus kemudian ke pulsa. Bapak nggak sayang, mendingan jalan dua-duanya aja kan bisa kan pak sebenarnya pak. Kalau menurut saya setelah saya analisa, Aha. jadi analisa kan Bagus ini, bagus ini. Nah, Ada analisa lagi iya. memang keras ini. Soal Kan melihat baik-baik. daripada kita cuma jaga warnet cuma nonton, dan berpikir peluang ini mulai turun, kenapa? Bisnis ini mulai turun, kenapa? Dan jualan pulsa tidak mau tambah pelanggannya, kenapa? Oh segini-segini aja. Ya, ternyata itu berpengaruh. Ketika pulsa, jualan pulsa gabung dengan warnet itu tidak jalan karena orang beli pulsa itu butuh kenyamanan, tidak mau yang ribut-ribut. Yang nggak nyaman ini maksudnya yang beli pulsa. Pembeli pulsa. Oh pembeli pulsanya. Iya. Oh soalnya ribut ya kalau Iya, main-main ribut. gitu ya. Banyak bocil-bocil ya Pak. Iya. Kalian itu musik Iya. ah Iya. gitu kan. Banyak bocil-bocil. Makanya langsung beralih. Pakai apa tuh speaker yang itu kan kayak helikopter. Analisa memang asli. Nah, saya nggak belajar Pak. Oh, Pak Bupati. Pak Bupati. Kan sambil tapi memang kan 2018 Pak. Itu kan Bapak sambil kerja waktu itu. Iya kerja. Berarti sambil kerja, sambil jalanin warnet, sambil jalanin pulsanya juga. Iya. Oke. Itu ada berapa cabang Pak? Pulsanya warnet itu berapa cabang? Pulsanya Kalau warnet atau cuma masih satu. warnet cuma satu. Kalau pulsa sekarang alhamdulillah sudah dua. Oh jadi karena sudah apa namanya sudah berubah ini jadi tambah lagi. Yang nambah Ya, yang Apa? penting jangan tambah ini ya Pak. jangan. Iya, tambah usahanya, tambah usaha. Mudah-mudahan tambah rezekinya. Lihat Pak. aja. Amin amin. Ternyata setia Pak Bapak. Iya. Beda Siap. sama lo kan Siap. kalau lu. Gitu kan. Oke kita coba lanjut lagi. Jadi kan dari satu terus nambah cabang satu lagi Pak. Itu keinginan Bapak untuk nambah itu berarti, wah ini kayaknya peluang juga.
itu bisnis yang bapak pertama itu warnet itu bapak nyewa ataukah rumah sendiri atau gimana pak? Sendiri orang tua. Oh yang pertama itu bukan orang tua. Oh yang lokasinya yang di ini. Jadi yang pertama itu konternya itu tempat orang tua, terus bapak nyewa lagi di luar tempat. Oh enggak, jadi gimana pak? Karena orang tua sudah tidak jualan itu awalnya itu sebelum warnet itu ada PlayStation. Oh, itu yang lu suka kalah sama gue itu? Nah, ini orang tua tapi karena orang tua sudah tidak salah gitu, saya sekali buat warnet. Oh, Jadi itu tidak dikontrakan. jadi dari PlayStation sebenarnya PlayStation ke warnet. Ini pak sebenarnya dari keluarga bapak itu memang sukanya itu memang dagang, gitu ya pak ya? Memang backgroundnya itu memang sukanya dagang gitu ya pak ya? Cuma Isi kekosongan. isi gitu. Ayah saya Oh, kalau orang tua ibu saya itu yang ETNS. padahal lu pengen banget jadi PNS. Kalau saya SPN seperti pegawai. PNS ya, seperti pegawai. Tapi lu pengen banget jadi PNS waktu itu ya? Cuma nggak kesampaian gitu ya? Ijazahnya nggak ada selain ini. Ijazah itu bayar gitu. Di universitas apa sih? Oke. Bisnis pulsa ini kan ceritanya kita belum punya ya bisnis pulsa ya. Kayaknya barangkali bisa menginspirasi gitu pak. Bapak kan dari satu terus nambah lagi satu, berarti artinya kelihatan nih ada progres terus ada penambah. Wah kayaknya nih oke juga nih kalau gue nambah satu. Itu sebenarnya apa sih pak ya, inovasi bapak sampai kan akhirnya untung nih. Yang membedakan Fajin Sale dengan toko-toko lain itu apa sih pak? Saya lihat peluang kemarin kan waktu COVID. Iya. Covid itu Iya. 2020. Ya 2020. Oke 2020. Iya. Pas saya beli rumah juga, Beli rumah di sini. iya, sama orang tua juga. Oh. Nah, karena rumahnya ada di halaman itu, kalau yang buat kan konser kecil. Jadi ini outlet kedua. Iya. Bikinnya kecil-kecilan dulu ya. Oke. Habis itu pak kecil, bapak coba jalanin lagi. Dekat rumah juga tuh pak. Dekat rumah. Oh dekat rumah. Berarti pelanggannya itu aja pak. Berarti kalau jaraknya dekat gitu ya sama aja dong pak. Mendingan buka satu. Bedanya apa pak? Saya kira kalau bisnis jangan lihat rumah konsumennya cuma di sekitaran situ. Gunakan ini kan jalan umum. Iya. Jalan utama ya. Jalan utama. Ya. Jalan utama. Pembelinya dari situ, yang lewat situ. Yang lewat situ. Bukan cuma sekitaran situ saja, tidak. Oh berarti bapak punya counter itu di samping jalan besar. Iya. Itu yang pertama pak. Yang pertama di jalan besar. Yang kedua juga di jalan besar juga. Lebih besar yang Oh, ada besar di jalan putih. Kalau lebih besar ramai ramainya itu sih. orang bilangnya di depan. Oke. Pak kalau boleh tahu pak ini kan bapak nambah gitu. Emang satu hari transaksinya itu berapa sih pak? Untuk yang pada datang gitu yang beli gitu pak? Boleh tahu pak? Ya kalau kita betul. Iya. Ini bisa bongkar. Iya. Tapi bongkar sedikit lah. Untuk apa namanya? Ya kalau macam Ibija ini yang sekarang Ya, ini. ya kebetulan dia- kan kita nih ini- sekarang pakai live Facebook Iya. streaming dari Iya, Ibiza kalau Sale. Ibiza Nah, Sale. Kalau Ibija dia transaksinya sampai 200. Aduh, 200 masih pada ngantri. sekarang udah Jelas ya. Karena saya Ibija ini guru saya. oh guru. Jadi guru yang mana guru yang mana murid ini? Ini Ibija. Oh yang Ini Ibiza Ibija. Sale. Iya. Jadi Dasel ya. Tuh udah saya promosiin tuh. jadi kita itu berkesempatan untuk bisa dapat live streaming dari Ibiza Iya, Sale. iya. Ya. Bahkan ini tempatnya itu apa? Ayam geprek kan? Ayam geprek di mana ini? Yang geprek di AK47 Cafe ada di Tio Kabila. Ya bawa aja dia 4 bungkus ya. 4 bungkus lah boleh lah. Oke, berarti bapak udah punya 2 nih sekarang. Maksudnya gini, kan banyak nih mungkin teman-teman di luar sana dia masih mikir gitu sebenarnya jualan pulsa itu untung atau enggak sih? Itu menurut bapak itu bisnis pulsa ini pak, itu sebenarnya menguntungkan nggak sih pak? Iya. Menguntungkan pak. Iya.
Padahal bapak ngambil itu paling cuma 1.000-2.000 Iya. gitu ya. Apalagi dengan adanya siaran yang sekarang sudah banyak menyambut lah di sini Telkom di Intinya kita bawa tahu, bawa fokus. Jangan cuma asal-asal jualan. Hari ini jualan, besok itu, hari ini jualan. Oh, menarik nih, menarik. Maksudnya berarti toko itu nggak boleh tutup pas sehari. Ya. Maksudnya ngaruhnya apa pak? Emang kalau tutup sehari gitu kayak ada tuh atau di daerah mana? Ada. Teman saya Pak, teman saya. Bayangin pak, seminggu itu tutupnya itu 8 hari. Lewat dong. Lewat dong. Apa? Dia bukan tidak bisa, tidak harus buka terus. Tetap dia konsisten. Kalau dia tutup jam 12 malam, misalkan begitu terus, supaya pelanggan itu tahu bahwa tetap Sudah tahu jadwalnya. jam-jam begini dia masih ada Oh, lebih ke jadwal Pak. Ya. Lebih ke jadwal. Konsistennya. Iya, konsisten untuk waktu ya. ya. Oh, tapi emang maksudnya kalau pelanggan misalkan datang nih, misalkan hari ini datang nih ke Virgin gitu. Besok, oh iya benar juga ya, kalau besok saya lihat misalkan tutup Virgin tutup Jadi lain kali dia ragu lagi, tutup dia tutup sebelah. Oh gitu. Iya. Berarti itu kita harus kasih tahu tuh yang di sana tuh perempatan itu. Iya, perempatan Itu lampu merah. punya supervisor Indosat tuh. Iya, sampai kayak bangkrut gitu pak. Makanya nanti saya pengen kasih tahu ke orangnya pak. Mudah-mudahan orangnya juga nonton terus dengar gitu ya. Iya, iya. Sekedar live juga. Jadi nggak boleh ya. Bisa juga sama ya berarti nggak pernah tutup ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Oh berarti tadi kuncinya tuh banyak tuh. Fokus. Terus konsisten. Waktu bukanya gitu ya pak ya. Kalau Virgin itu kalau nggak salah bukanya 25 jam sehari. Ya? Lewat dong. Berapa pak? Waktu itu 4 jam Pak. 12 jam. Oh 12. Oh 12 jam. Oh jadi masih pakai istirahat Pak. Oh masih. Bapak Mau tidur dulu. Saya tidak mau tidur ya. saya kira saya fokus pacar. kalau dari segi kan outlet di tempatnya bapak outlet ada pasti banyak. Banyak, gitu. Pak. Kan banyak tuh pak. Itu persaingan bapak itu apakah lebih ke harga, pelayanan, atau bagaimana tuh pak? Kan bisa dibilang sehari transaksi kan tadi katanya Virgin itu sampai 400 ya? 700 Pak. Tidak, 700 700, kalau Pak. ambil 2000 berarti 700, Pak. Aduh, gila. Bisa. Itu makanya saya panggil dia Pak Bupati Pak. Satu juta setengah kan? Oh 1,5 juta. Kalau berani ke sini dong biar kelihatan. Mati tuh. 1,5 juta per hari ya. 1,5 juta sebulan kayak gaji gitu ya. Oke lah. Kita lanjut di persaingannya itu kalau harga Bapak gimana Pak? Kompetitif atau lebih ke arah tadi pelayanan? Pelayanan, harga juga mahal. Kalau Tapi harga jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal. Kalau murah kita yang di komplek. ya bukan komplain, tidak untung. Oh, saya kira punya dapat komplain dari kompetitor atau apa dari saingan-saingan lain. Iya, misalkan oh berarti Bapak jualnya tuh harga Ya, standar standar, gitu. ya. Standar ya. Berarti yang ditingkatkan itu pelayanan. Pelayanan Konsisten waktu itu. Oh konsisten waktu banyak pelajaran. Berarti pelayanan ini maksudnya gimana Pak? Apakah ngajak ngobrol pelanggan atau apa sih Pak pelayanan yang Bapak maksud versi Bapak? Intinya kita harus kuasai tentang Pelanggan. produk pelanggan, terus jaringan. Kan kalau kita orang kuasai itu, ketika ada komplain dari pelanggan sudah ngerti. Oh, berarti Jadi pelayanan. Oke apa ya? pengetahuan tentang ini ya, Iya. tentang bisnis dan Ini produk kayak ini tuh. yang mau dijual. Nah, DP jaringan suka enggak? Jadi harus kasih tahu Iya. jaringannya bagus ya Pak ya. yang penting DP jaringan sudah ada. Oh, Iya. Pak Di. Nomor rekening dan Nomor rekening harus bonus ini. Sama bits, sama bits. Mas Inu ya, sama Mas Inu tuh. Ada yang nanyain sama Rich Mas Inu. Tuh, iya mudah-mudahan bisa cair. Oh, jadi harga sebenarnya standar gitu ya. Tuh teman-teman mungkin kalau dari harga sebenarnya boleh standar-standar aja. Yang penting pelayanan apa ya? Pelayanan misalkan datang gitu cari apa, susah ya gitu ya Pak ya.
usaha, jangan nanti datang terus cemberut muka kita itu. Berarti kalau pelayanan itu lebih ke arah senyum gitu ya Pak ya. Jadi untuk usahanya Bapak Ajis ini dari owner Fardinsel ini punya yang jaga juga atau Bapak sendiri yang kelola atau bagaimana? Ada frontliner nggak Pak? Ada. Oh ada juga ya. Di masing-masing outletnya. Iya. Masing-masing ada yang jaga. Oh iya kan sibuk Bupati. Oh, iya, banyak kunjungan kerja kan. Iya kunjungan kerja. Bupati. Iya kemarin Bupati. Iya kemarin kunjungan Ada kerja. Maimar semua. Iya. Kunjungan kerja ke Palu kemarin kan. Aku kenapa naik motor nih Pak? Ya. Kenapa naik motor kemarin? Dia mau mencoba supaya gimana jadi. Ini harus motor karena tidak ada auto. Tidak mobil. Ini lagi disimpan Pak, di dealer maksudnya. Lagi disimpan. Padahal cuannya udah banyak banget. Harusnya sudah bisa ambil. Udah bisa beli pulau yang di sana tuh yang Gorut apa sih? Pulau Soronde. Oke, berarti tadi harga, terus pelayanan, terus dari segi Bapak ada plan ke depannya nggak sih Pak? Bapak misalkan mau tambah counter lagi atau mau tambah bisnis makanan atau apa gitu? Rencana mau tambah, tapi lihat kesempatan kalau tambah. Emang kalau begini Pak, kalau ada modal nih, contoh nih Bapak udah sebelum nggak ada modal gitu Pak, nggak langsung main masuk gitu aja Pak? Nggak ya? Kan Bapak udah survei dulu pakai ini yang kita tahu sampai jalannya. Oh disurvei dulu ramai atau enggak? Soalnya ada yang bilang kalau ngejalanin ya udah buka dulu aja, nanti urusan belakang kalau gitu. Kalau berarti banyak mindset pengusaha begitu sih Pak. nah, banyak kan begitu. Tapi kalau Bapak lebih ke sistem gitu ya. Berarti harus ada persiapan prepare-nya gitu ya Pak ya. Iya. Oh, berarti nggak boleh asal prepare. Kalau menurut Bapak nih Pak, ada orang nih yang mungkin di luar sana itu kan ada yang punya duit Pak, tapi dia rencana mau buka masih belum yakin. Menurut Bapak itu supaya dia itu yakin untuk buka pulsa, itu kuncinya apa sih Pak? Yakin dulu. Yakin? Iya. Kalau walaupun ada modal tapi tidak yakin, sama bohong itu Pak. Berarti Berarti awal dari keyakinan. Keyakinan. Setelah yakin, jangan cuma asal bikin tapi masuk barang sembarang. Jangan yakin, fokus gitu. Sebenarnya kalau di tempatnya lain juga kan ada juga Pak, memang dia sebenarnya dia punya keyakinan gitu. Mungkin keyakinan kurang cukup ya Pak ya. Kalau menurut Bapak pengalaman itu perlu nggak Pak? Kan biasanya kan kalau usaha pertama nih Pak, kan biasa tuh Pak menemukan kayak ya kendala, akhirnya berujung ke kebangkrutan, akhirnya dia nggak mau coba lagi. Itu pernah dialami sama Fardinsel nggak Pak sebelum? Lancar-lancar aja. Ya. Mungkin gara-gara ini cuman COVID itu. Oh, momennya pas. Iya, pas. COVID itu kan anak belajar dari rumah. Bener juga ya. Jadi apa namanya? Semua manajemen dari handphone ya. Sama ini kita bisa buka. Oh jadi COVID, terus Bapak memanfaatkan situasi itu untuk buka counter tadi. Iya. Kalau lu apa counter? Cabang Saya COVID karena COVID. Iya ya, gue juga 2 kali pernah. 2 kali udah berapa ya? Kita tadi baru. Oh jadi COVID, kemudian Bapak justru malah memanfaatkan situasi itu menjadi peluang. Oh berarti peluang itu kita harus bisa ngebaca. Bukan semata-mata kalau mungkin pas COVID itu ya ada yang pasrah gitu. Sudah nggak bisa bikin apa-apa gitu. Tapi Bapak malah Memanfaatkan. iya, jadi Bapak melihat itu kemudian memanfaatkan itu akhirnya menjadi kesempatan. Ini membuatnya. Lu udah rencana mau buka? Sudah tutup Pak. Itu kenapa ada Isan sih? Itu CSO ya? Oh iya. Ada CSO Faisal juga di belakang ini. Ini mantan CSO-nya Tri ya? Bukan. Pak Fadil ya. Apa, Mas? Ini Ustadz ini. Ustadz yang suka main badminton Badminton sama bos Ibiza Share. walaupun dia menang-menang. Oke.
Nah, ada satu nih Pak. Jadi di tengah-tengah kesibukannya Pak Farjin ini, Anda cuma mau cari tahu bagaimana cara untuk bisa fokus di usaha dan ada Sambil kerja tadi. Nah, jadi karena banyak orang-orang yang sudah berintis usaha yang ya macam adalah beberapa orang yang memang ada kerja tapi dia berusaha. Nah, itu bagaimana itu Pak? Kebetulan kerjaan saya kan cuma sebagai pendamping karena kerjanya ini purna waktu. Sewaktu-waktu ada kerja, orang fokus kerja. Dengan adanya purna waktu, kita bisa membantu. Dapat kita fokus usaha, dapat kita kerja. Ya hari-hari harus dari jam 8 sampai jam 5. Berarti karena memang kerjanya tidak terlalu terbebani untuk Ya, terhadap ini ya usahanya ya, begitu. bisa membantu. Bisa membagi waktu berarti. Oh, Pak Ajis itu punya pekerjaan yang purna waktu. Jadi setelah dari purna waktu itu, kemudian sambil jualan pulsa itu. Oh, bisa gitu ya? Bahkan saya bisa banget Pak, sambil kerja gitu. Atau mungkin karena nggak berani keluar dari zona nyaman kali. Ya, ada zona ekstra mungkin sih. Zona ekstra ini pasan gue buat kerja. Zona ekstra. Kalau lu ngerasa gimana? Kalau saya sih Lu termotivasi nggak dengan? kalau ini memang banyak yang saya dapat jadi barang malam ini alhamdulillah ya bisa saya terapkan nantinya. Tapi ada waktunya Pak. Ada waktunya. Tapi lu masih fokus. Saya masih fokus untuk Manajer, ah jadi manajer. amin. Amin. Iya, alhamdulillah ya. Enak banget sih kalau udah jadi manajer gitu. Oh iya. Iya, enak banget jadi. Apa? Marah-marah aja Pak. Siapa dia? Dia emang katanya Pak Tasrik itu punya bos katanya suka marah-marah. Siapa bos? Nggak tahu itu pokoknya katanya sih suka marah-marah. Iya. Padahal pantasannya apa? Tasnya ganti-ganti Pak. Iya tuh nggak tahu Pak. Lu kenapa lu ketawa-tawa? Kenapa sebenarnya sih saya pernah ngobrol sama orangnya baik ya sebenarnya orangnya. Baik ya? Baik di saat tertentu. Enggak, tapi emang baik Pak, baik. Namanya dunia pekerjaan. Namanya dunia pekerjaan. Saya mau angkat apa ini Pak? Oh, iya silakan. Nanti di kantor Pak. Nah, untuk yang ada di live, untuk live ada di Ibiza Sel. Ibiza Sel bisa melakukan pertanyaan langsung di live Ibiza sebentar. Ibiza Sel boleh masuk frame dulu Ibiza Sel. Owner dari Ibiza. Pas, lagi layani orang Pak. Nah, kalau yang untuk bagaimana cara melihat ini penonton di sini? Ada berapa sih? Saya juga kurang tahu Pak gimana bicara. Oh, sudah lama Allah. Sudah berapa? Ngajar yotik, ini marah saya. Belum, weh. Lah mau lanjut sensor ini semua closing sedikit lagi. Oke, silakan. Boleh. Selalu pilih soal. Oh iya, jangan. Kan ini nanti bisa Kasih dikasih. lagi 200 juta. Ini. Tuh kayak yang di bawah tuh ya. Ih, 200 juta. Tes masuk. Hah? Sama nomor. Bos, bagaimana mau balik penonton ini, Bos? Bos, bagaimana balik penonton? Mana? Jangan. Mau share. Oh iya. Mana mulanya? Tidak ada. Tidak maksudnya yang mana ini? Yang mana membayarkannya? Kain dari mana ini? Jelas suara dari orang itu? Ya, tidak ada. Jelas ya. Ini semua closing Jess. Tipu. Apa yang terakhir nih? Yang kisi-kisi dari sekarang orang Oke, sudah bisa dimulai. Ya, untuk penonton live streaming Ibiza Sel, Ibiza Sel kita berada di lokasi Pesan aja, Sob. Cafe AK47 Ayam Geprek yang ada di
sebelum pertigaan Meranti kalau dari kota. Kalau dari kota sebelum pertigaan Meranti. Kalau dari Kabila sesudah pertigaan Meranti. Yang cuannya 1 juta satu malam, satu hari. Oh, 1 juta satu hari. Oh, tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh bongkar-bongkar itu. Harus membuku ikan. Air dulu. Air dulu. Coba minum dulu Pak, ini Pak. Air putihnya Pak. Oh, itu. Semua masih pada on kan? Sal, lepasin Sal. Semua masih pada on ya? Iya Pak. Masih on ya? 30 menit berlalu. Sebelah. Oke, paling nanti sedikit lagi ngobrol tambahan lagi lah Pak. Misalkan kan ini jaringan AM3 lah. Ya. Sedikit lah, boleh menyinggung AM3 kan ya? Boleh. Kan AM3 kan tadinya jaringannya mungkin masih mati-mati Pak. Iya. Dulu. Oh, dulu. Tambah bonus. Oh. Ini Dia dulu bonus. Oh, iya. bonus. Tapi ini tanpa settingan kan? Tidak sama. Maksudnya ini tulus gitu ya. Jadi tapi jaringan AM3 udah lumayan apa ya? Lumayan bagus. Alhamdulillah. Kalau dulu kan waktu tahun berapa? Gue masuk tahun 2021 bulan Februari. Seminggu Pak, mati 3 kali Pak. Tapi alhamdulillah sekarang udah Hidupnya 1 kali, Pak. Matinya 3 kali 1 kali. ya tapi kita maksudnya kan mungkin yang membedakan kami ya. Kami itu outlet nih komplain. Kita catat Pak. Memang benar-benar kita catat. Habis itu ya kita laporin gitu. Tapi alhamdulillah kami itu mau mendengar gitu Pak. Ya. Saya mau mendengarkan Pak Fadli salah satu yang bisa dibilang Pak benerin jaringannya Pak. Kritis, Pak ya. Iya. Tapi alhamdulillah kami mendengar dan kami coba sampaikan ke teman-teman yang ada di pusat. Alhamdulillah dikabulkan dan jaringannya sekarang alhamdulillah udah bagus gitu Pak. Kalau dulu Pak, 1 pieces voucher itu lakunya itu 1 hari Pak. 1 hari itu bisa laku berapa pieces Pak? Kalau dulu. Kebetulan ada Ares nih. Iya. Oh yang Ini ya anaknya Pak Ginjal kemarin ya. Yang sabar. Oh, yang sabar. yang jenggotan ini Pak. Iya, jenggotan. Sasa sini Sal, biar kelihatan sebentar Sal. Sal. Kenapa saya bilang sabar? Kemarin karena jaringan MP dulu masih mati-mati. Jadi pengaruh di penjualan voucher. Mungkin Oke, voucher pasti itu lah ya. voucher 5 dibeli 5 cuma 5 itu sebulan belum habis. 5 pieces, Pak. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah 2 pieces? 2 hari. 30 pieces ya 1 minggu habis. Luar biasa. Tinggal bohong sih. Nah, tapi itu real ya Pak? Real Pak, bukan di setting. Alhamdulillah ya. Dari berapa tadi? 5 pieces? 5 pieces 1 1 bulan. Iya. Tidak habis Pak. Ini untung salahnya sabar Pak. Pantesan dia dulu kurus sih. Sekarang dia sudah Sekarang ya, jenggot makin panjang, terus akhirnya celananya makin naik. makin naik dong sampai di putih. Namanya Isal, sering Iya. dimarahin sama CSM Indosat. Tuh sampai lupa. Oh jadi ini bayangin loh, ini ada 5 pieces men. Dulu 5 pieces, sebulan itu belum tentu habis. Tapi sekarang alhamdulillah 30 pieces seminggu habis. Berarti memang udah banyak yang pakai apa ya? Udah mulai banyak yang pakai Pak. Berarti perubahan memang sangat dapat rasa sekali dan begitu. Kan konsumen juga tahu memilih. Toh, kalau ketika dia pakai jaringan yang tidak Bagus, pasti dia berhasil. Jadi kira-kira menurut Pak Ajis apa yang membuat konsumen itu sudah yakin bahwa ini sudah wow, ini tuh jadi Saya bisa lihat di penjualan. Ketika penjualan mulai lancar berarti sudah dari entry sudah bagus. pos-pos seperti yang di belakang ini DP jaringan Sogaga. Selalu nyambung dengan entry, DP jaringan Sogaga. Masa Gorontalo lagi kan Aduh, alhamdulillah ya. di Sogaga. Kalau begitu ayat Berarti jago juga ya orang Indosatnya ya. ya
Pak Tasrik ya perjuangan ya. Iya, perjuangan Bisa tuh sampai- sama-sama. Kita tim di sini, Kita tim solid sampai CSO-nya juga CFO-nya solid sampai ganti. Enggak itu. Ganti. Maksudnya sebenarnya bukan ganti, tapi emang kan M3 ini ya cukup butuh orang yang memang tangguh gitu Pak. fighter, Pak. Jadi bukan Pak Tasrik yang keluar bukan ya. Nggak usah kita bahas lah. Karena Kalau kami yang punya konten itu tergantung provider. Cuma saya heran tanya kenapa ganti-ganti. Oh, Ganti-ganti. oh lebih kalau itu sih lebih ke rollingan, Pak. Oh, Rolling wilayah supaya kan lebih fresh lagi kalau ketemu dengan Pak gitu. Supaya ada orang saling betul, betul, betul. juga kan mental kita lebih dibangun kan istilahnya. kalau menurut Bapak sales kami itu bagaimana Pak? Alhamdulillah bagus. Tapi yang paling bagus itu si Janggut. Oh, saya kira saya semua ini. Faisal. Oh, facial lu disukain ibu-ibu. Facial. Oh, facial. Bukan facial, Faisal. Faisal. Oh, Faisal. Poli ya. Enggak, soalnya ibu-ibu pada senang si facial. Oh, bukan Faisal. Kirain facial gitu kan suka. Gitu. Bahaya Isal ya? Saya biar sepanjang janggut ini, Sal. Jadi kan udah bagus. Aduh. Saya ini lagi live poli ya. Awas lah. Jadi jaringan udah bagus ya Pak. Alhamdulillah ya. Jaringan udah bagus. Ya, kembali lagi alhamdulillah kami mau coba mendengarnya. Terus kami coba sampaikan ke Haki ternyata mengabulkan sehingga terjadi banyak perubahan gitu Pak. Ya kita sih berharap teman-teman counter itu selalu menyampaikan hal-hal yang positif gitu. Jadi kita bisa saling memperbaiki gitu ya Pak. Kau sampaikan aja, kita akan coba untuk memperbaiki lah. Jadi AM3 alhamdulillah berarti sekarang sudah lebih baik ya Pak ya. Sudah lebih baik. Penjualan ternyata ya alhamdulillah juga udah bagus. Ya mudah-mudahan itu nanti bermanfaat. Dari segi jaringan mungkin udah oke. Dari segi cuan bagaimana Pak? Tadi sempat ngobrol di luar frame Di luar frame. ada sedikit saran lah istilahnya untuk kita. Karena memang di konternya Pak Ajis ini memang AM3 ya sudah lumayan sudah meningkat, tapi masih apa? Siapa kira-kira? Masih kurang cuan. Masih kurang cuan. Padahal cashback itu udah banyak loh Pak. Karena kurang jual Oh. belum terlalu banyak seperti provider lain. Oh iya benar-benar. Bagaimana meningkatkan itu? Oke. Tapi kita kan kayak perdana baru, kita cashback, tagging semuanya udah oke tuh sebenarnya Pak. Udah hampir sampai 50% cuannya. Hot promo Bapak udah tahu juga ya? Ya. Bapak hot promo udah jalanin belum Pak? Sudah. Gara-gara gathering kemarin ya Pak? Iya, gathering ya. Iya, gathering ya. Oh, jangan bahas, gak enak kalau ada yang gak ikut dan ada yang gak dapet gitu. Itu dari segi cuan tuh bagaimana Pak hot promo Pak? Bapak ngerasain, oh ternyata gagal gak beli ini, gak beli voucher, terus transaksi itu potongannya harganya lebih bagus, terus ada cashback gitu, Bapak udah mulai ngerasain Pak? Tapi tidak semua nomor ya. Oh, Gimana? kalau Bapak nomor gubernur? sih lebih bukan tidak semua nomor dapat. Hah? Semua nomor. Cuman ada yang lebih nomor itu yang lebih memang promonya lebih besar. Semua dapat promo. Kalau AMP semua dapat promo. Oh ya. Jadi Pak, kalau hot promo ini sebenarnya apalagi pengguna baru Pak. Pengguna baru itu kalau pakai hot promo Pak, promonya lebih bagus lagi dibandingkan yang mungkin pelanggan lama ya. Karena kan pelanggan baru biar tahu nih kalau pakai AM3 itu udah jaringan udah bagus, harganya murah. Kalau menurut Bapak AM3 ini harganya termasuk yang murah atau yang ya standar sama atau malah yang mahal menurut Bapak? Standar. Oh, standar ya? Standar ya. Tapi cuannya kalau dari harga standar, tapi cuannya bisa di atas dibandingkan yang lain ya? Iya, bisa. Itu yang membedakan. Karena AM3 itu memberi lebih. Itu jargon itu orang kalau AM3 memberi lebih. Itu jargon itu gue yang itu jargon siapa yang bikin ya? Pengen banget dianggap gitu. Tapi alhamdulillah ya Pak ya. Jadi AM3 mudah-mudahan sih Pak itu Bapak kan udah jadi tahu banyak hal Pak, apalagi ditambah dengan gathering kemarin ya. Banyak yang dapat bisa tahu ya. Insight baru lah, insight baru yang Bapak dapatkan. Oh ternyata caranya begini ya.
oh ternyata kuota hariannya Indosat tuh bagus ya kan, kuota hariannya juga kita murah-murah ya. Iya, bahkan ada yang 9 GB berapa hari ya? 9 GB 7 hari Pak. Iya kan kita punya kuota harian dari 2,5 kita tambahin 500 mega gitu kan. Nah, itu bisa dimanfaatkan sama teman-teman counter gitu ya. Jadi counter pasti akan lebih cuan. Terus pelanggan lebih suka karena kuotanya besar, berharga. Itu kan sudah dirasakan juga yang punya live sekarang ya, ini lagi sibuk hitung cuan juga. Iya. Tadi 2,5 GB ku berapa ya? Tadi ini berapa ya? misal taman akan itu cuan misal Rekap. rekap cuan misal Rekap per hari. pura-pura tidak mendengar pun dia. Nah begitu ya, memang banyak insight yang saya dapat dari taman itu luar biasa sekali sama Iya, alhamdulillah bisa mudah-mudahan bisa bermanfaat juga Pak. Ya, jadi kan pahala juga buat Bapak ya. Jadi mungkin itu ya. ya, lebih ke ini sih Pak, apa namanya, ada yang bisa disampaikan ke teman-teman live Facebooknya divisi atau pemirsa yang ada di rumah terkait bagaimana kiat-kiat usaha untuk bisa jadi pengusaha di bidang telekomunikasi. Nah, bisa disampaikan Pak, ada saran apa Ya. terkait bisnisnya? Ya, saya kira kalau untuk mau jualan pulsa, intinya kita fokus, konsisten dengan modal. Oh, modal Ya, modal. Ini modal ini. Emang Pak kalau buka toko itu modalnya berapa sih Pak? Kisaran berapa? Kalau kita harus fokus, berarti memang harus mau betul-betul mau jualan ini. Jangan cuma setengah-setengah. Kalau jualan cuma macam modalnya sedikit, berarti yang disediakan di adalah itu. Jadi harus semua upaya dari setiap bulan. Oh, tampilan Intinya, harus iya, bagus. Iya. Oh, tampilan juga. intinya lengkap ya, Lengkap. gitu. Supaya datang orang cari ada. Iya ya. Berarti emang harus tampilannya itu penting juga ya, penampilan ya. Oke, berarti penampilan juga bagus juga ya. Berarti nggak cuman dari tadi, tapi modalnya gitu berapa Pak? Ada nggak Pak modal 10 juta? Atau bisa nggak sih Pak modal 1 juta itu bisa buka counter Pak? Bisa. Bisa nggak Pak? Nggak Bisa. bisa. Satu pintu. Oh bisa dibuka tapi Iya, sedikit. sedikit. Oh. Berarti lumayan besar juga ya. Kayaknya di awalnya tuh 25 juta gue dengar. Awalnya itu siapa? Ada Iya. Sudah Jo. Oh berarti 1 juta nggak cukup. Berarti tapi 5 juta boleh. Kalau kisaran dari 1 juta sampai 10 juta bisa diangkat berapa Pak? Kira-kira untuk bisnis pembisnis pemula. Kayak saya nantinya kalau misalnya ya, saya contoh kalau anak mau usaha konten kan anak sudah dapat ilmu dari Malang Pak Aziz. Toh? Cukup ini 10 juta cukup. Oh, 10 juta udah oke tuh Pak ya? Oh, berarti modalnya untuk awal itu nggak yang lebay-lebay bilang ada, Pak saya nggak punya modal. Oh, tapi 10 juta juga gede juga. Ya sabar lah, kumpulin dulu ya Pak ya, kumpulin sedikit-sedikit. Lama-lama nggak kumpul-kumpul juga. Nah, lama-lama kekumpul 10 juta. Tapi artinya 10 juta itu bisa buat buka counter Pak ya? Ternyata nggak besar-besar banget juga ya. Maksudnya yang mungkin orang luar kali lebay banget gitu, padahal 10 juta itu udah bisa buka juga. Dan itu udah bisa menghasilkan keuntungan ya Pak ya? bisa. Pak dari 10 juta itu kalau boleh tahu Pak, untuk kelas yang ramai itu bisa berapa sih Pak satu bulan Pak dari modal 10 juta itu Pak? 1 juta dapat nggak Pak? Dapat. untungnya. Iya, bersih kita ngomong. Atau berapa Pak? Mungkin Ya dapat aja. dapat aja ya. Oh, itu Iya. sudah bisa kita kupas habis itu Pak soalnya. Iya. Kalau 10 juta dapatnya 1 juta berarti 10 bulan udah balik modal. Udah. Yang penting manajemennya bagus. Ya. Kalau lu dapat 1 juta langsung dipakai, ya habis lah modal lu. Berarti modal harus dipisahkan, keuntungannya itu buat kehidupan sehari-hari gitu ya. Jangan lupa. Bangkrut itu Pak. Oh diputar lagi nih. Diputar. Yang diambil lagi kalau awalnya. Berarti Kalau untungnya itu jangan diambil. Oh, itu jadi ambil. Putar. Makanya sampingan gitu ya Pak ya. Ya. Oh gitu. 10 juta itu mendapatkan 1 juta,
itu kalau bisa nanti diputar lagi buat modal lagi sehingga nanti bisa lebih besar lagi. Oh, begitu ya caranya ya, mungkin supaya orang-orang juga pada ngeh juga, jangan nanti salah jalan gitu. Kita udah coba nge-share gitu ya, terus disampaikan sama Pak Ajis, itu harapannya bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, Oke. itu sedikit live giat usaha yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ajis, ya panggilan saya Pak Bupati, Sang Bupati ya, Sang Bupati. Panggilan sayang jadi itu. Gorontalo Barat ya? Iya. Ada Gorontalo Barat? Ada, nanti ada pemekaran Pak ya. Gorontalo Dalam. Oh, Godar. Godar. Gorontalo. Nah, ada terakhir Pak, ada penyampaian sedikit. Nah, kalau dari kami sih ya alhamdulillah ya Pak ya, alhamdulillah entry jalannya udah bagus ya Pak ya, terus juga cuan kita akan coba terus memperbaiki Pak, kita Amin. akan coba terus memperbaiki. Amin. Yang penting Bapak dan teman-teman counter itu menyampaikan ke kami untuk kami perbaiki. Kita terbuka untuk selalu berbenah diri lah. Kami memahami bahwa pelanggan kami mungkin belum terlalu banyak, tapi alhamdulillah udah ada pergerakan yang positif. Iya. Tapi itu kami rasa belum cukup juga. Kami akan terus ya teman-teman counter itu sampaikan ke kami lah apa yang kira-kira kita bisa perbaiki. Nanti kita coba sampaikan ke teman-teman di Jakarta dan bisa lebih baik lagi insya Allah. Ya target kami lah mudah-mudahan bisa market leader lah. Amin, 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 amin. Tolong aminkan dong yang di belakang sana. Amin. Amin. Banyak Pak. Nah, oke. Tadi sudah disampaikan. Ya mungkin sudah cukup Pak ya malam ini. Ya. Terima kasih Pak Martin sudah hadir. Ya Pak, terima bersama kasih kami. Pak Warjon yang Sudah memberikan kesempatan Ya. untuk kita bisa Hadir di tempatnya Pak Warjon juga di Bisa Sel. di Jaser. ya, Dan bisa pakai saya- live Facebooknya. Dan juga untuk AMG Prek AK47. Terima kasih untuk tempatnya sudah disediakan untuk malam ini. Ya, kita hanya kita mempromosikan terus ya. mempromosikan ya. AMG Biar Prek dapat dapat empat dua ya bisa ya. Saya oke demikian. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pada sotu. Terima kasih. Alhamdulillah. Tahu betul mana. Terus ini aja